Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Selamat merayakan Pentakosta hari kedua hari ini, Senin tanggal 29 Mei 2023. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai ayat 30. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat semua, sampai saat ini masih sering terdengar mengklaim dalam sekte-sekte gereja tentang kepenuhan Roh Kudus. Masih ada saja sekte tertentu yang menganggap hanya mereka atau gereja mereka lah yang dipenuhi Roh Kudus, yang lain tidak. Tetapi hari ini firman Tuhan menegaskan bahwa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam diri dan hidup setiap orang percaya. Dia tidak dapat dibatasi hanya dalam sekte atau gereja-gereja tertentu. Roh Kudus bekerja dalam semua lembaga gereja, apakah itu aliran Protestan, aliran Katolik, aliran Pentakostal, dan aliran-aliran yang ada lainnya. Dia akan hadir pada siapapun dia berkenan. Inilah yang terjadi dalam konteks firman Tuhan hari ini. Ketika Musa harus menghadapi umat Israel yang tegar tengkuk dan suka bersungut-sungut, dia harus melayaninya sendirian. Dalam Bilangan 11 ayat 14 disebutkan, aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Atas keluhan itulah Tuhan menyuruh Musa untuk memilih 70 orang tua-tua dari antara Israel untuk membantunya dalam melayani dan merespon keluhan dan sungut-sungut bangsa itu. Dan tentang 70 orang tua-tua itu, Allah mencurahkan atau menaruh rohnya kepada mereka saat mereka berkumpul di kemah atau di tabernakel. Dan Allah berkata kepada Musa, maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Maka roh Tuhan memenuhi ke-70 orang itu. Namun ternyata saudara-saudariku, ada 2 orang yang tidak ikut dalam ke-70 orang tua-tua itu, yaitu Eldad dan Medad yang tinggal di tempat perkemahan itu. Ternyata mereka juga dipenuhi oleh roh Tuhan dan mereka menjadi seperti nabi di tempat perkemahan itu. Ketika mereka kepenuhan roh, ternyata Yosua bin Nun menyuruh Musa mencegah Eldad dan Medad. Atas keberatan Yosua bin Nun itu, Musa berkata, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Eldad dan Medad dipenuhi roh Tuhan
dan Tuhan memakai mereka untuk bernubuat. Inilah peristiwa yang menjadi dasar bagi kita bahwa pekerjaan Roh Kudus tidak terbatas. Dia akan memakai siapapun untuk menjadi alatnya seturut dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, baiklah kita menghindari cara berpikir seperti Yosua bin Nun yang seolah-olah berhak membatasi karya Roh Kudus. Jangan pernah mengklaim bahwa Roh Kudus bekerja hanya kepada sebagian orang, kepada orang-orang tertentu, atau merasa Roh Kudus hanya milik orang-orang tertentu. Memang ada karunia-karunia yang berbeda yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Inilah kekayaan karunia roh yang diberikan kepada tiap-tiap orang menurut kehendaknya, supaya karunia itu kita pakai untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah kepada orang lain. Tetapi harus kita ingat, perbedaan-perbedaan karunia itu bukanlah alat bagi kita untuk mengklaim kepenuhan Roh Kudus, seolah-olah yang lain tidak layak dipenuhi oleh Roh Kudus dan hanya kita saja yang layak. Saya dan saudara-saudari, entah kita masih muda atau sudah tua, kaya atau miskin, pelayan tahbisan atau warga jemaat biasa, kita semua akan dipakai Tuhan dan masing-masing kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus menurut kehendaknya, menjadi alatnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menyediakan hati kita supaya Tuhan berkenan atas hidup kita untuk menjadi tempat berdiamnya Roh-Nya yang kudus, yang memotivasi kita untuk melayani Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.